Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Ngipri Bersuami Siluman Ular. Cerita kali ini ditulis oleh akun Facebook yang bernama Umi Aslaja. Untuk kalian yang ingin membaca langsung ceritanya, kalian bisa kunjungi linknya yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan sebelum saya masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari channel Misteri Malam. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tentang hidupnya yang tidak pernah berubah dari muda, selalu menderita. Untung ia bisa nyopir dan dipercaya oleh seorang juragan sayur untuk mengantarkan sayur ke kota. Si bungsu ia bawa karena tidak bisa sekolah, tidak cukup biaya, dan bisa sedikit membantu pekerjaan ayahnya. Carmila mendengarkan dengan takjub, merasa kasihan juga terharu. Tak lama kemudian mereka berhenti di sebuah warung makan. Patua mengajak Carmila makan. Dengan senang hati Carmila segera mengikuti Patua. Mencari tempat duduk yang pojok menghindari tatapan sinis pelanggan lain. 3 piring nasi putih dengan sepotong tempe bacem, Carmila tersenyum. "Neng, maaf, Bapak cuma bisa belikan nasi sama lauk tempe ya," ucap si bapak yang ternyata sudah langganan di warung tersebut. Karena pemilik warung sudah cukup paham dengan menu si bapak. Bedanya jika biasanya 2 piring, sekarang 3. Beberapa pembeli saling lirik dan tertawa geli. Carmila tersenyum. "Gak apa-apa Pak, saya malah terima kasih atas kebaikan Bapak yang tidak akan pernah saya lupakan," ucap Carmila lalu beranjak menemui pemilik warung. "Bu, boleh saya pesan daging ayam 3 porsi?" tanya Carmila. Pemilik warung menatap tidak percaya, takut tidak dibayar. Carmila paham. Ia merogoh buntelan dan meraih 2 lembar uang lalu ia berikan pada si ibu warung. "Apa segini cukup?" tanya Carmila sembari meletakkan 2 lembar uang merah di hadapannya si ibu warung. "Oh, cukup Neng." "Hehehe, iya Neng, segera," serunya berubah ramah. Carmila tersenyum. Saat kembali ternyata si bapak belum makan dan menunggu Carmila kembali. "Ada apa nak?" tanya si bapak khawatir takut Carmila dapat masalah. "Oh, tidak Pak, tadi saya pesan kuah sop. Saya suka seret kalau tidak pakai kuah," jawab Carmila sembari kembali duduk. Tiba-tiba pemilik warung segera datang dengan 3 porsi ayam goreng utuh. Si bapak melotot. "Maaf Bu, ini siapa yang pesan?" serunya heran. "Si Eneng ini." "Tenang, sudah dibayar sama si Eneng," seru si pemilik warung bergairah. Carmila mengangguk. "Wah, makan daging. Pak, nanti sisanya kita bawa pulang ya," seru anaknya yang sedari tadi diam saja. "Ayo Pak, kita makan," ajak Carmila yang disambut tangguhkan oleh si bapak. Setelah merasa kenyang, Carmila segera bangkit. "Pak, sepertinya saya sampai di sini saja. Terima kasih atas tumpangannya ya," ucap Carmila. Pria tua itu terkejut. "Neng mau kemana?" tanyanya khawatir. "Saya ke tempat saudara, rumahnya tidak jauh dari sini, masuk gang sana," ucap Carmila berbohong. "Neng, Bapak yang terima kasih sudah dibayarin makan," seru si bapak. Carmila hanya mengangguk dan tersenyum. Carmila melangkah pergi terus melangkah tidak tentu arah. Sampai di sebuah penginapan menatap ragu. "Hei, gembel, ngapain di situ? Sana pergi!" Tiba-tiba seseorang menghardiknya. Carmila terkejut. "His, gak boleh begitu sama orang. Dasar tidak punya sopan santun," tegur temannya. Yang pertama negur mencibir. "Alah, cuma gembel saja kok," ucapnya lalu pergi. Pemuda satunya menatap Carmila yang menggendong bayinya iba. "Kak, yuk silakan duduk, saya ambilkan minum ya," sapa pemuda bertubuh kurus berwajah pas-pasan, tapi memiliki rasa kemanusiaan yang cukup besar itu. "Mas, apa saya boleh nanya?" tanya Carmila ragu. "Oh, tentu saja, boleh Mbak.
Mau nanya apa? Jawab pemuda itu ramah. Kalau nginap di sini berapa bayarannya satu malam? Tanya Carmilla, dan pemuda itu menatap ragu. Namun demi untuk membuat Carmilla tidak penasaran, ia pun menjawab. Kamar biasa 200.000 mbak, pakai kipas angin biasa. Kalau yang pakai AC, ada TV-nya, juga kamar mandi di dalam, 500.000 satu malam. Jawabnya sungguh-sungguh. Meskipun tidak yakin Carmilla akan menginap dengan penampilan seperti itu. Oh, ucap Carmilla. Pemuda itu tersenyum. Saya pesan satu kamar mas yang ada kamar mandinya, ujar Carmilla. Pemuda itu melongo, menatap tidak percaya. Loh, masnya kok malah bengong? Kasihan anak saya mas, udah capek dia, kata Carmilla. Pemuda itu tersenyum. Iya mbak, silakan ikut saya, ajaknya meski ragu. Carmilla segera mengikuti langkah pemuda itu berjalan masuk ke rumah resepsionis. Pemuda yang tadi sempat negur Carmilla tampak melongo lalu tertawa geli. Oh, orang gila dibawa masuk, dimari si bos baru tahu dia, gumamnya namun terdengar oleh mereka berdua. Seorang wanita tampak keluar dari sebuah kamar, menatap Carmilla dan pemuda yang membawanya. Rahmat, apa dia mau pesan kamar? Tanya wanita cantik itu seakan tidak percaya. Dia menegur anak buahnya. Katanya iya bu, jadi saya bawa masuk, ujar pemuda yang dipanggil Rahmat gugup. Carmilla mengerti. Segera ia merogoh buntelan kain buntutnya, menarik satu genggaman uang di tangan dan diletakkan di atas meja resepsionis. Apa segini cukup untuk satu kamar? Tanya Carmilla. Wanita itu tergagap melihat lembaran uang merah di atas meja. Cukup, iya silakan diurus sama resepsionis. Rahmat, tolong bantu keperluan mbak ini, jangan sampai mengecewakan, ucap wanita pemilik penginapan itu. Resepsionis yang dipegang oleh seorang gadis segera ngecek keaslian uang tersebut. Ia pun mengangguk. Wanita pemilik penginapan tersenyum. Silahkan istirahat mbak, kalau ada perlu atau mau pesan makanan silahkan hubungi saja pelayan, kata wanita itu ramah. Carmilla segera mengambil kunci yang diberikan oleh resepsionis. Carmilla menyerahkan pada Rahmat yang terlihat semakin gugup. Tolong antar saya ke kamar ini, kata Carmilla. Rahmat melihat nomor di gantungan kunci tersebut dan membawa Carmilla menuju kamar tersebut. Sebuah kamar yang cukup nyaman dengan kasur tebal yang empuk. Carmilla meletakkan bayinya di atas tempat tidur. Mbak perlu apa biar saya ambilkan? Tanya Rahmat yang masih berada di dalam kamar memperhatikan Carmilla. Nanti saja saya panggil kamu ya. Sekarang saya mau tidur, ucap Carmilla. Oke siap mbak. Rahmat segera pergi. Tunggu, seru Carmilla. Rahmat tidak jadi menutup pintu. Ini tip buat kamu. Carmilla meletakkan lembar uang di tangan Rahmat. Wah, terima kasih banyak mbak, seru Rahmat girang. Dapat tip 100.000. Carmilla tersenyum. Rahmat tambah begitu bersemangat. Carmilla menutup pintu dan mendekati bayinya. Tersenyum mengecup kening putranya. Hidup kita akan berubah mulai saat ini Damar. Tidak ada lagi yang akan menghina kita anakku, ucap Carmilla lirih sembari menatap wajah putranya yang imut. Carmilla berada di penginapan itu selama 2 malam. Ia pergi ke salon ditemani oleh Rahmat juga belanja di mall. Rahmat pun dapat hadiah berupa baju juga sepatu. Tentu saja itu membuat Rahmat amat kegirangan. Setelah keluar dari salon seketika Carmilla berubah wujud menjadi cantik mempesona. Atas bantuan Rahmat, Carmilla membeli sebuah rumah. Rahmat mencarikan rumah yang dijual melalui iklan di koran. Ternyata Carmilla sangat suka dengan rumah yang ditawarkan oleh Rahmat. Kemanapun Rahmat selalu dibawa untuk menjaga Damar putranya. Damar tidak rewel kalau tidak lapar dan ngompol, membuat Rahmat senang jika dititipin Damar. Akhirnya Carmilla meminta Rahmat untuk bekerja pada dirinya dengan upah 2 kali lipat dari upahnya di penginapan. Tentu saja Rahmat mau, apalagi saat Carmilla membeli mobil dan Rahmat disuruh belajar bawa. Selanjutnya, Rahmat yang membawa mobil dan mengantarkan Carmilla kemanapun. Carmilla pun menyuruh Rahmat untuk mencari si patua yang pernah memberikan tumpangan pada dirinya.
Cukup lama Rahmat mencari dan akhirnya menemukan keluarga itu. Patua merasa pangling dengan Carmila yang kini terlihat berubah 100%. Namun Carmila menceritakan pengalamannya bersama si bapak membuat si bapak tertawa sambil nangis. Dan si bapak tidak bisa menolak ketika Carmila memintanya untuk tinggal di rumahnya yang cukup besar 2 tingkat itu. Patua menjadi tukang kebun, istrinya bertugas di dapur. Anak perempuannya yang ngurusin rumah bebersih juga berberes. Menantunya mengerjakan apa saja, sementara Rahmat adalah sopir pribadi. Beberapa tahun kemudian, 2 orang pemuda melangkah masuk. Salah satunya adalah Damar yang tumbuh menjadi pemuda tampan dan gagah. Kini Damar sudah kuliah. Dan siang ini sepulang kuliah Damar mengajak sahabatnya untuk main ke rumahnya. Namanya Chandra. Satu-satunya teman yang paling Damar suka meskipun Damar dikenal di kampusnya. Namun untuk teman Damar pilih orang. "Gede juga rumahmu ya Mar?" ucap Chandra. Tidak bisa sembunyikan kegaguman melihat betapa mewahnya rumah Damar. "Rumah nyokap bukan rumah gua. Gua belum punya rumah," ujar Damar sambil mengajak sahabatnya naik ke lantai atas di mana kamarnya berada. Sama aja lah." Damar tertawa gelak, suaranya membahana. Keduanya masuk kamar dan Chandra kembali terkagum melihat kamar Damar yang mewah. Serba ada di dalam kamar itu yang cukup luas. Tempat ngegame sangat luar biasa. "Oh iya, nyokap lo kemana? Kok nggak kelihatan?" tanya Chandra penasaran seperti apa rupa ibunya Damar. Dalam pikirannya, ibu Damar adalah wanita jet set yang tampilannya menor full perhiasan. "Nyokap jarang keluar, jarang ketemu orang," ujar Damar. "Pasti bokap lo orang kaya yang ninggalin warisan begitu banyak untuk nyokap lo," kata Chandra pula. Damar tertawa geli. "Gak tahu, gak pernah nanya. Gua taunya bahwa bokap sudah meninggal, itu saja." Damar merebahkan diri di tempat tidur yang cukup besar dan mewah. Tiba-tiba Chandra merasakan kepalanya pusing. "Lo kenapa, Chan?" tanya Damar yang melihat Chandra limbung. "Gak tahu, tiba-tiba pusing kepala gua Mar," ujarnya. Damar membantunya untuk merebahkan di tempat tidurnya. "Kecapean kali lo ya," ucap Damar. Chandra diam saja. Damar tidak pernah tahu jika Chandra sahabatnya mempunyai kelebihan bisa merasakan kehadiran makhluk astral. Jin atau siluman bisa terdeteksi oleh Chandra apalagi jika berada atau melintas di tempatnya. Tiba-tiba Chandra merasakan mual dan perutnya serasa diaduk. "Chan, lo kenapa? Gak lucu loh, tiba-tiba sakit gini." Damar terlihat panik mencari minyak parem yang dioleskan ke kaki, tangan, juga perut Chandra. Chandra keringetan membuat Damar panik. "Bang Rahmat, Mang Tatang, tolong!" seru Damar dari tangga berlari turun dengan tergesa. Rahmat segera menghampiri. "Ada apa Tuan Muda?" Rahmat panik. "Itu bang, teman saya sakit." "Teman yang mana?" Rahmat terlihat bingung. "Itu di kamar, cepat tolongin." Damar terlihat sangat panik. Mang Tatang yang adalah menantu Patua segera datang. "Ada apa Den?" Damar menjelaskan pada seisi rumah jika temannya tiba-tiba sakit. Mendengar keributan, Carmila ibunya pun keluar dari kamar. Segera naik ke kamar Damar sang putra. Bi Arum, Mang Tatang, Rahmat. Mereka berada di kamar memeriksa Chandra yang sekarang tidak sadarkan diri. Carmila mendekat dan menatap wajah Chandra, teman anaknya Damar. Carmila terlihat tersentak sedikit gugup. Damar memperhatikan ibunya. "Mah, kita bawa ke rumah sakit aja ya," ucap Damar yang merasa takut. Carmila duduk di pinggir tempat tidur sebelah Chandra berbaring semua menjauh. "Tidak apa-apa, biarkan saja dia istirahat sebentar," ucap Carmila setelah merabai kening juga leher Chandra dengan punggung tangannya. "Mama yakin tidak apa-apa?" tanya Damar serius. "Iya gak apa-apa, nanti juga dia biasa lagi." Sementara itu Chandra, tiba-tiba sukmanya berada di alam lain. Di sana ia melihat tempat yang dikelilingi kabut.
Chandra mencoba melangkah dengan hati-hati. Tiba-tiba ia melihat seorang wanita cantik berdiri di tepi danau. Chandra merasa penasaran dengan wanita cantik itu. Ia coba mendekat dan wanita itu menoleh padanya secara perlahan. Chandra terkesiap melihat betapa cantiknya wanita itu. Dan wanita itu tersenyum padanya membuat Chandra merasakan sesuatu yang berbeda. Jantungnya berdebar kencang, hatinya berbunga-bunga. Saat ingin mendekat, tiba-tiba sebuah kepala ular besar muncul dari dalam danau. Tepat di belakang wanita cantik tersebut. Chandra terkesiap dan ia pun kembali ke dalam jasadnya. Terbangun seketika dengan nafas tersengal. Namun seketika nafasnya tertahan ketika melihat wajah wanita yang ia lihat dalam alam bawah sadarnya itu kini tengah duduk di hadapannya. "Chandra, lo gak apa-apa?" Tiba-tiba Damar mengguncang bahunya. Carmilla segera bangkit dan melangkah pergi meninggalkan senyum penuh misteri. Damar menepuk-nepuk pundaknya. Chandra menatap Damar lurus. Tadi siapa, Mar?" Tanyanya terbata. Damar celingukan. "Yang mana?" Damar terlihat bingung. "Tadi wanita yang duduk di sini," ujar Chandra sembari menyentuh tempat bekas ibunya duduk. "Oh, itu nyokap gua," ujar Damar santai. "Ah, apa? Nyokap lo?" kejut Chandra. "Ih, kenapa sih lo? Jangan bilang lo naksir sama nyokap gua," sengit Damar dalam canda. Chandra terdiam merenung sejenak. Melihat sikap Chandra, Damar merasa curiga. Ada apa?" Damar menatap wajah ganteng Chandra serius. "Gak apa-apa," jawabnya singkat. Namun itu justru membuat Damar merasa penasaran. Jika seseorang berkata demikian di saat raut wajahnya begitu serius, percayalah, pasti ada sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan dengan ucapan. Sesuatu yang dia sendiri tidak mengerti, apalagi orang lain. "Ya sudah yuk, kita makan. Tadi sepertinya kamu kesambet. Itu biasanya terjadi karena asam lambung naik," kata Damar serius. "Is, apa urusannya kesambet sama asam lambung? Lain jalur lah itu, Mar," gerutu Chandra. Damar tertawa geli. Chandra terlihat keki. Dua pemuda yang memiliki ketampanan masing-masing itu pun saling tonjok-tonjokan dalam canda. "Dan Damar, Mama dan Damar ngajak makan tuh sudah nungguin," seru Tatang dari arah pintu yang terbuka lebar. Kedua pemuda itu menghentikan canda tawa mereka dan segera bangkit untuk turun ke lantai bawah. Seorang wanita cantik yang tidak sesuai jika di bidang itu adalah ibunya Damar. Mungkin lebih pantas wanita yang sepintas mirip seorang wanita karir itu lebih cocok sebagai kekasih Damar. Chandra tiba-tiba merasa deg-degan. Rasa yang menurutnya aneh karena tidak pernah terjadi sebelumnya. Menghadapi wanita secantik apapun, Chandra biasanya biasa saja. Saat mata Chandra dengan Carmilla ibunya Damar berseronok, Chandra merasakan kekuatan daya magnet yang luar biasa. Senyum tipis dari bibir tipis berwarna pink tanpa polesan make up itu begitu terlihat manis. Tidak kalah manis dengan gadis Korea yang mereka terlihat manis karena oplas. Anggukan kecil dari Carmilla membuat Chandra terlihat gugup. "Sini duduk, kok gugup gitu sih? Itu nyokap gua, bukan presiden," canda Damar, memaksa duduk di sebelahnya. Bi Arum sengaja masak banyak untuk mereka. Biasanya Carmilla jarang mau ikut makan bareng. Namun karena saat ini ada tamu anaknya, Carmilla berusaha menghormati sang tamu dengan jamuan yang istimewa. Di sana ada Rahmat yang sudah mengabdi selama 22 tahun. Terlihat berbeda dari Rahmat yang dulu saat pertama bertemu. Kini Rahmat terlihat keren dengan badan yang besar dan otot yang menyembul kekar. Menjadi pelindung sejati bagi Damar dari sejak Damar kecil. Bagi Damar, Rahmat sudah seperti ayah sendiri. Namun Rahmat tahu diri, dia bisa memposisikan diri sebagai ajudan juga sopir pribadi Damar dan Carmilla ibunya. "Makanlah, anggap saja rumah sendiri," ucap Carmilla lembut, tersenyum ke arah Chandra. Chandra mencoba tersenyum meskipun sedikit dipaksakan. Bagaimana bisa makan dengan perasaan yang tidak karuan? Rahmat terlihat lahap makan tidak pernah bosan.
Hidup makmur serba kecukupan apalagi yang diinginkan oleh Rahmat. Memiliki majikan cantik bahkan terlihat awet muda membuat Rahmat begitu bahagia. Bahkan selera pada wanita mati seketika. Ia lebih suka mengabdikan diri pada seorang Carmilla jika dibandingkan harga beristri dan berkeluarga. Cukup memiliki Carmilla dan Damar dalam hidupnya. Dalam rumah itu layaknya mereka adalah saudara. Rahmat pada Carmilla lebih terlihat bagaikan pada seorang kakak daripada seseorang majikan. Sesekali Chandra melirik pada Carmilla yang makan dengan santai, bahkan terlihat tidak selera. Tidak terdengar di telinganya suara Damar atau Rahmat yang asik bercengkrama. "Kalian lanjutkan, aku sudah kenyang, aku ke kamar dulu," ucap Carmilla. Dia merasa bahwa Chandra masih canggung karena keberadaan dirinya. Carmilla melangkah pergi dengan begitu gemulai. Terlihat bak putri dari kayangan. Chandra tidak lepas menatap sosok Carmilla yang kemudian menghilang di balik pintu kamarnya. Damar sengaja berdehem karena Chandra terlihat bengong menatap pintu kamar ibunya. Chandra menatap Damar. Damar tertawa geli. "Ayo makan, sayang nih kalau tidak dihabiskan." Chandra hanya mengangguk dan kali ini ia terlihat lahap. Selesai makan, mereka duduk di teras samping yang merupakan taman kecil yang penuh bunga dan air mancur dalam kolam kecil yang dihuni oleh ikan koki warna-warni. Suasana begitu segar ditambah suara gemericik air. Rahmat nyamperin burung kakak tua dan memberinya makanan sambil mengajak ngobrol. Damar duduk di kursi rotan sinentis yang indah berbentuk seperti ekor burung merak. Chandra menatap air mancur namun pikirannya jauh melayang. Chandra teringat sesuatu yang ia lihat saat Sukmanya berada di tempat lain. Ia melihat Carmilla di tepi sebuah danau yang tiba-tiba saja muncul ular besar dari dalam danau. Namun tiba-tiba ia tersadar. Pikirannya kalut. Mungkinkah Carmilla dalam bahaya? Tapi mengapa? Sedangkan Carmilla tidak pernah pergi kemana-mana. Menurut Damar, mamanya tidak pernah keluar rumah. Terus, bahaya apa yang akan terjadi? Chandra tersentak ketika baunya ditepuk oleh Damar. "Kenapa? Kita ke kamar saja yuk," ajaknya. Chandra mengangguk dan mereka segera melangkah menuju lantai atas. Sesekali Chandra melirik ke arah kamar Carmilla, merasa cukup janggal karena Damar memiliki ibu kandung semuda itu. Tapi Damar mengatakan jika Carmilla adalah ibu kandung dirinya. Damar meminta Chandra untuk menginap di rumahnya. Semula Chandra ingin menolak karena tanpa sepengetahuan Damar, Chandra merasa gelisah yang tidak bisa ia ungkapkan. Namun kegelisahan itu terjawab ketika tengah malam ia terbangun bergerak turun untuk mengambil air minum. Chandra mendengar suara aneh dari kamar Carmilla ketika ia melewatinya. Suara desis begitu keras dan berulang. Chandra mengernyitkan dahinya sehingga sepasang alis tebalnya bertemu. Begitu penasaran, sehingga langkahnya berhenti di depan pintu kamar Carmilla. "Chandra, sedang apa di situ?" Tiba-tiba sebuah suara membuat Chandra hampir terlonjak saking kagetnya. Cepat menoleh ke arah pemilik suara. Rahmat berdiri di sana, menatap penuh selidik. Bang Rahmat, tidak apa-apa bang. Haus, mau ambil air minum," ucap Chandra sembari gegas melangkah ke dapur. "Chandra," seru Rahmat tegas. Chandra seketika hentikan langkahnya. "Iya bang, kenapa?" tanyanya sedikit takut. "Mau kemana? Ini kan air minum. Atau kamu biasa minum air keran?" ucap Rahmat sembari melirik pada galon di sampingnya. Chandra tersenyum sembari garuk-garuk kepalanya. "Enggak lihat bang, di rumah air minum di dapur," ujarnya kikuk. Rahmat tertawa geli. "Dasar kamu makanya nanya," kata Rahmat pula. Chandra segera meraih gelas di sebelah dispenser, meminum air putih beberapa teguk. Rahmat juga terlihat mengambil gelas dan meracik kopi. "Bang Rahmat ngopi jam segini?" tanya Chandra. "Iya, udah biasa kok." "Nggak tidur bang?" Rahmat tertawa pelan, membawa cangkir kopi ke ruang makanan. "Aku jarang tidur mungkin cuma 2-3 jam saja,"
ujarnya. Emang Bang Rahmat udah berapa tahun ikut keluarga Damar? Tanya Chandra sembari duduk di kursi hadapan Rahmat. Seumuran Damar, karena waktu aku ikut kerja dengan Kak Carmila, Damar baru 2 bulan. Hah? Udah selama itu? Rahmat mengangguk. Nggak pernah nikah? Enggak, jawabnya cepat. Terus mamanya Damar juga? Lo di sini, Chan? Kirain kemana? Tiba-tiba Damar muncul. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.